Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa dengan Bungkus. Halo, selamat malam Bungkus. Selamat malam Diandra. Baik, Bungkus, oleh Roemedi ini kan akan disumpah dan diproyeksikan akan masuk ke timnas senior. Bagaimana nih Bungkus melihat sosok oleh Roemedi? Iya, kita sudah sangat lama menunggu kehadiran seorang pemain yang kita sebut sebagai pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang posisinya striker murni ya. Kita sudah melihat cukup banyak pemain diaspora yang bergabung dengan timnas, tapi yang betul-betul seorang striker murni mungkin baru oleh Roemedi ini. Karena itu saya pikir kehadirannya merupakan kabar baik bagi tim nasional Indonesia di tengah persiapan menuju dua laga yang sangat penting nanti di lanjutan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, away ke Australia dan kemudian menjamu Bahrain di kandang sendiri. Mudah-mudahan kehadiran Ole betul-betul membuat lini depan menjadi lebih tajam dan sesuai dengan target pelatih timnas Patrick Kluivert, dua pertandingan tersebut harus bisa menghasilkan 4 poin. Baik, nah menurut Bung Kus sendiri apakah Ole ini menjadi kepingan yang terhilang nih dari puzzle squad Garuda di lini depan khususnya? Iya, secara posisi kemudian juga secara kualitas dia adalah bagian dari puzzle yang selama ini belum lengkap ya. Tapi tentu setiap pemain ketika bergabung dengan tim nasional butuh waktu adaptasi. Nah itu mungkin persoalannya. Apakah pelatih bisa membantu Ole mempercepat proses adaptasinya? Dan yang kedua, apakah Ole sendiri mampu beradaptasi lebih cepat dengan pengalaman, dengan kemampuan yang dia punya? Bisakah dia melakukan adaptasi lebih cepat dari yang biasanya? Jadi seperti yang saya bilang tadi, selalu ada waktu yang dibutuhkan pemain ketika bergabung dengan tim nasional. Dan itu biasanya waktunya tuh 1, 2, 3 pertandingan gitu ya. 1-3 pertandingan tuh dia butuh adaptasi dulu, tidak bisa langsung in. Nah mudah-mudahan dalam kasus Ole ini kita berharap dia bisa lebih cepat sehingga tidak perlu menunggu lama. Bisa lebih cepat beradaptasi, apalagi secara lingkungan gitu ya. Kondisinya kan sebetulnya cukup kondusif bagi dia. Sebagian besar pemain yang berada di tim nasional kita saat ini di senior itu kan pemain-pemain yang kultur sepak bolanya berasal dari Belanda. Oleh sangat mengenal itu. Ditambah lagi pelatihnya juga pelatih berasal dari Belanda. Saya pikir lingkungan yang seperti itu diharapkan bisa menjadi lingkungan yang kondusif untuk mempercepat proses adaptasi. Nah, baik. Di timnas senior sendiri ini kan banyak yang mengeluhkan bahwa lini depan kita ini tak terlalu tajam. Tadi juga sempat disampaikan oleh Bungkus juga, di mana banyak gol timnas ini tercipta justru bukan dari striker atau dari penyerang. Apakah oleh Roemedi ini akan menjawab keluhan tersebut, Bung? Iya, mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, secara kualitas, secara track record, dia punya kualifikasi untuk memenuhi itu. Cuma kan waktu untuk adaptasinya yang jadi persoalan. Soalnya Piala Dunia ini kan, kualifikasi Piala Dunia maksud saya, itu kan tidak ada lagi ruang bagi uji coba. Jadi ketika Ole nanti bergabung dengan tim nasional, tidak ada kesempatan uji coba. Itulah problemnya. Dia harus langsung bertanding melawan tim kuat Australia. Dia harus langsung bertanding menghadapi tim kuat Bahrain. Nah, ketiadaan uji coba inilah handicap yang membuat kualitas Ole mungkin di pertandingan pertama kedua tidak boleh terlalu cepat di judgement gitu ya. Jadi kita harus cukup sabar melihat dia beradaptasi. Nah, yang penting kehadiran Ole ini seperti yang saya bilang tadi, itu punya prospek untuk membenahi persoalan yang di depan. Yang kedua juga tidak boleh dilupakan, kehadiran Ole ini akan memicu pemain-pemain lain yang posisinya kurang lebih sama untuk menunjukkan kualitasnya. Kita sudah melihat kemarin dalam pertandingan Liga 1 bagaimana Ramadan Sananta bermain sangat baik ketika Persis Solo mengalahkan Persebaya. Saya pikir itu juga bagian dari situasi yang di-trigger oleh kehadiran Ole. Pemain seperti Sananta tentu ingin membuktikan bahwa dia juga layak di tim nasional. Nah, kalau dia mau layak dipanggil di tim nasional, dia harus main bagus juga di level klub. Dan itu saya pikir bukan hanya Ramadan Sananta, mungkin nanti juga akan memicu atau men-trigger penampilan yang lebih baik dari Egy Maulana, Witan Sulaiman, dan sebagainya. Nah, tadi kan juga berbicara soal pemain lokal di Liga 1 begitu, Bung. Nah, bagaimana nih pemain lokal kita di Liga 1 dan juga Asia mungkin bersaing dengan pemain-pemain diaspora yang berasal dari yang main di Eropa begitu untuk memiliki tempat di tim nasional? Iya, memang realitanya kan kalau kompetisi profesional itu kan kita memberi ruang bagi pemain-pemain yang berasal dari manapun ya, dengan adanya regulasi boleh menggunakan 5 pemain, yang direkrut boleh 7 orang, itu kan memberi ruang sangat besar bagi semua klub untuk merekrut pemain-pemain yang dibutuhkan. Dan biasanya pemain yang dibutuhkan klub itu pasti ada striker, pasti ada playmaker, pasti ada back tengah. Nah, ini tantangan bagi pemain-pemain lokal bagaimana bersaing di posisi-posisi itu. Klub lokal itu jarang mengambil back kanan, back kiri jarang itu.
sayap kanan, sayap kiri pun jarang meskipun ada ya. Nah karena itu pemain-pemain kita yang ada di posisi back tengah, kemudian playmaker, striker itu perjuangannya harus lebih besar, motivasinya harus lebih tinggi, fighting spiritnya harus lebih kuat supaya bisa tetap mendapatkan kepercayaan di tim nasional. Pemain lokal juga sudah ada yang bisa membuktikan ya. Ramadan Sananta tetap menjadi opsi utama bagi Sintayong di tim nasional senior. Ricky Kambuaya juga, begitu juga di belakang Rizky Ridho. Jadi kalau memang kita punya kualitas, punya fighting spirit, punya kemampuan untuk bersaing, sebetulnya bisa. Peluang itu masih ada. Tinggal bagaimana pemain-pemain lokal tidak boleh terlalu terlalu mudah, terlalu gampang melepaskan posisi-posisi itu kepada pemain asing. Harus berani fight di posisi-posisi penting itu. Baik, mungkin terakhir Bungkus, dengan kedatangannya tim pelatih Kluivert dan juga segudang pemain diaspora baru, apakah target Piala Dunia ini semakin mungkin, Bung? Iya, seperti saya bilang tadi, ini kan kepingan yang selama ini kita tunggukan striker ya, dan kepingannya itu sekarang kita dapatkan. Jadi memang kalau bagi publik sekarang ini bisa dibilang tidak ada lagi excuse untuk tidak bisa fight untuk meraih posisi ke Piala Dunia ya. Ya kalau saya masih tetap menganggap yang paling realistis itu lolos dulu ke putaran keempat. Itu paling realistis. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya dalam sepak bola kan semua bisa terjadi. Kalau misalnya kita bermain luar biasa, bisa saja 4 pertandingan itu memberi kesempatan kita untuk lolos langsung. Tapi yang paling realistis sekali lagi kita fight untuk lolos ke putaran keempat. Dan adanya Ole ini membantu mempermudah proses itu. Baik, berarti kita berharap bahwa tim nasional Indonesia ini bisa tembus ke Piala Dunia setidaknya untuk leg keempat dulu ya, Bung. Baik, betul. Terima kasih banyak Bung Kusnaini sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, salam sepak bola, Bung. Terima kasih, salam sepak bola.